Oke, apa kabar para juragan semua dimanapun berada? Nah, hari ini saya akan memberitahu atau menjelaskan atau memperkenalkan atau apalah jenisnya itu. Hari ini saya akan memberitahu cara mengipas sate yang baik dan benar. Itu menurut tukang sate lah ya. Iya. Jadi kalau ngipas sate itu ke kanan dan ke kiri. Terus aja ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kenapa ke kanan ke kiri? Karena kalau ke kanan dan ke kiri, angin yang dihasilkan dari kipas tersebut akan lumayan besar dan akan gede. Jadi anginnya tuh banyak kalau ke kanan dan ke kiri gitu. Ke kanan ke kiri capek, misalkan ke kanan ke kiri capek. Nah, kita ganti ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tapi kalau ke atas ke bawah itu durasinya nggak lama, paling cuma 1 menit dia udah pegel. Nah, yang paling efektif adalah cara ngipasin sate yang baik dan benar itu ke kanan dan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dan jangan lupa satenya dibalik-balik. Kalau satenya nggak dibalik-balik, gosong. Lihat tuh kayak abang tukang sate yang satu itu, kipas terus. Nah, itu sudah matang tuh satenya. Nah, masukin lagi sate yang baru. Oh ya, buat teman-teman satu lagi, kalau kita mau bakar sate, kita harus menggunakan arang batok. Jangan pakai arang kayu. Kenapa arang kayu? Kenapa juga harus pakai arang batok? Nah, contohnya gini, kalau kita pakai arang batok, itu tidak ada abunya dan panasnya lumayan panas. Panasnya lebih panas ketimbang arang kayu dan tidak cepat habis kalau arang batok. Nah, kenapa dengan arang kayu? Kalau arang kayu itu dia pertama berdebu, terus kedua dia cepat habis. Jadi di saat dikipasin itu arangnya bakal habis itu. Makanya hampir semua tukang sate yang ada di Indonesia ini menggunakan arang batok. Kenapa bang pakai arang batok? Kenapa nggak pakai batu bara? Nah, kalau batu bara mahal, pan begitu. Nah, ini dia cara ngipasin satenya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kita bisa lihat teman-teman semuanya yang ada di kita. Ini kebetulan tukang satenya juga udah profesional ya, dia ngasih ide ke saya. Nih bang, cara ngipasnya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, begitu. Nah, buat teman-teman pemula yang baru mau nyoba kipasin sate, begini kipasinnya tuh dia. Nah, hati-hati, kalau dia sudah matang dibalik. Jadi sambil dikipas satenya sambil dibalik, terus dikipas satenya dibalik, gitu seterusnya sampai warnanya sudah berubah rada kecoklatan. Dan itu baru dikatakan matang. Nah, biar ini dia teman-teman, kita lihat tukang satenya sedang kipasin menggunakan tangan kiri. Nanti kalau dia pegel, dia balik lagi ke tangan kanan. Dan dia tangan kanan pegel lagi, dia balik lagi ke tangan kiri. Begitu seterusnya sampai sate matang. Apabila sate udah berwarna coklat dan itu sudah menandakan sudah matang. Oke, baik buat teman-teman semuanya yang suka akan channel ini, yang cinta akan channel ini, tolong di komen dan di subscribe. Lihat tuh. Nah, ini nampaknya sate kita sudah matang semua. Nah, sudah matang semua tuh, baik. Jadi kagak sabaran saya pengen nyobain. Bagaimana rasanya di sate? Oke, sate sudah matang, waktunya kita makan sate.